Betul saja, juara satu yang menang perlombaan tadi mendapatkan hadiah umroh. Apa yang akan terjadi di dalam pengumuman berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar para pemburu surga yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan detik ini kalian berada di dalam posisi yang sangat tepat, karena tidaklah kalian yang mendengarkan dan menyimak video ini melainkan adalah orang-orang yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. WhatsApp, apa kabar? Kumaha kabarna damang sadayana sarehat, piye kabare? Sehat semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Di video kali ini saya Ali Ridha bin Fauzi bin Yahya ingin menyampaikan kepada para pemburu jannah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana urgensi kita di akhir zaman ini untuk kembali mendengarkan dan menyimak dan fokus, bahkan menyisihkan sebagian waktu kita dalam satu hari untuk mendapatkan satu atau lebih dari cerita orang-orang soleh. Kenapa demikian? Karena mendengarkan cerita orang soleh adalah bagian dari hal yang sangat dianjurkan oleh pencipta seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Menariknya, para pemburu surga yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama, tokoh sufi di dalam agama Islam ini bernama Imam Junaid. Beliau suatu hari ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Imam Junaid, apa pentingnya kita dan apa manfaatnya kita mendengarkan cerita orang-orang soleh?" Maka Al-Imam Junaid mengatakan, mendengarkan cerita orang soleh, kata beliau, adalah hikayatus salihin jundun min junudir rahman. Beliau katakan, mendengar cerita orang-orang soleh adalah tentara daripada tentara Allah, dan mendengarkan cerita orang-orang soleh mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan orang-orang yang ingin meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan dua alasan yang sangat menarik, wahai para sahabat-sahabat dan para pemburu surga yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan apa tadi? Yang pertama, menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, betul, karena ketika kita mendengar cerita orang-orang soleh, bukankah kita kemudian melihat bagaimana besarnya janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang teraplikasikan dan diraih oleh mereka orang-orang soleh? Contoh logikanya, ketika ada seseorang yang mengumumkan perlombaan dan dia menjanjikan bagi yang menang perlombaan yang telah diadakannya akan mendapatkan hadiah umroh. Menarik tidak? Menarik. Dan ketika itu pengumuman disampaikan, maka ada sebagian orang yang akan mendaftar. Dan setelah mereka mendaftar dan menyelesaikan perlombaan tersebut, betul saja, juara satu yang menang perlombaan tadi mendapatkan hadiah umroh. Apa yang akan terjadi di dalam pengumuman berikutnya? Maka akan lebih banyak yang ikut serta di dalam perlombaan tadi. Kenapa? Karena dia sudah melihat ada satu hasil yang didapati dari orang yang ikut lomba tadi. Nah, hasil yang dilihat oleh orang lain di dalam mengikuti perlombaan tadi, itulah yang saya maksudkan ketika kita mendengar atau melihat orang-orang soleh. Ketika kita mendengar cerita orang soleh, kita seakan-akan betul-betul telah melihat dan menyaksikan dan merasakan dan mendengar dan mengetahui bagaimana janji-janji Allah bagi orang-orang yang taat kepadanya itu telah didapat dan diraih oleh orang-orang soleh. Maka penting sekali para pemburu surga untuk kita selalu dengarkan cerita orang-orang soleh. Yang kedua, yang disampaikan oleh Imam Junaid tadi menarik sekali, para pemburu surga yang dirahmati oleh Allah. Beliau katakan cerita orang soleh adalah tentara daripada tentara Allah yang batin. Yang kita ketahui, fungsi seorang tentara atau tentara di dalam satu negara tujuannya untuk menjaga, memprotek suatu negara yang diserang oleh ancaman-ancaman baik di dalam negeri atau di luar negeri. Dan itulah yang ingin disampaikan oleh Imam Junaid, yaitu cerita orang soleh diibaratkan seperti tentara oleh beliau, karena kita yang sering mendengarkan cerita orang soleh, yang kita sering mendengar atau melihat orang soleh, itu akan menjadi cerita-cerita tersebut, dan penglihatan kita kepada orang soleh tersebut akan membuat kita mendapatkan protek dari Allah subhanahu wa ta'ala
dari serangan-serangan hawa nafsu dan serangan pastinya dari bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan dan serangan-serangan hawa nafsu yang terjadi di dalam kita, apalagi anak muda zaman sekarang, itu sangat sulit sekali untuk mencegah hawa nafsu dan sangat sulit sekali untuk melawan godaan dan bisikan-bisikan syaitan. Maka cara paling ampuhnya sering-sering dengar cerita orang soleh. Maka dari itu konten ini kita buat, konten ini kita adakan supaya bisa menjadi tentara bagi setiap hati para pemuda-pemuda zaman now, para pemuda-pemuda yang sangat suka sekali dengan sosmed, yang tidak pernah lepas dari sosial media. Sangat tepat sekali bagi kalian untuk mendengarkan cerita orang-orang soleh ini. Lalu di akhir cerita tentang Imam Junaid tadi, sahabatnya atau muridnya bertanya kepada Imam Junaid, "Wahai Imam Junaid, apa dalilnya engkau katakan cerita orang soleh adalah tentara, dan cerita orang soleh adalah tentara Allah yang batin, dan cerita orang soleh adalah suatu hal yang akan membangkitkan iman dan ketakwaan? Apa dalilnya? Apa rujukannya?" Maka Imam Junaid mengatakan, bukankah di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Tatkala kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang para rasul, cerita para anbiya, cerita orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, kemudian cerita Luqmanul Hakim, cerita Zulqarnain, cerita Ashabul Kahfi, dan banyak lagi cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, tujuannya untuk menguatkan imanmu. Oh, Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih kuat imannya di muka bumi ini selain Nabi Muhammad, tapi Nabi tetap Allah ceritakan cerita tentang orang-orang soleh. Apalagi kita, anak-anak muda yang kerjaannya adalah rebahan, scroll-scroll sosial media tanpa mengingat waktu, tanpa kenal sholat lagi, bahkan lupa meninggalkan dan bahkan meninggalkan banyak kewajiban kepada Allah. Kita yang jauh lebih layak mendengar cerita orang-orang soleh. Maka dari itu, saksikan selalu dan jangan lupa ikutin terus setiap episode-episode yang akan ada ditayangkan di channel HRI Official. Jangan lupa, kalau kalian punya saran, punya masukan, cerita apa yang kalian ingin saya ungkapkan di dalam video ini, tinggal komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, share, and subrek. Hah? Subrek? Ya, subrek, bukan subscribe karena saya dari Sunda. Maka kita akan ketemu lagi di dalam konten yang berikutnya. Sahabat Jannah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.